mau memiliki hidup yang berarti? Shalom friends, saya Agustinus. Selamat datang kembali di channel Touching Heavens. Di sini kita belajar menggali kebenaran Alkitab dengan cara-cara sederhana yang dapat dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita belajar perihal mempunyai hidup yang berarti. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam kitab Injil Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa yang Tuhan Yesus rencanakan bagi kita? Apakah harta benda, ketenaran, kekuasaan? Bukan, teman-teman. Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat kita, melebihi keadaan-keadaan duniawi. Tuhan ingin melimpahkan kasih karunia buat kita, dan supaya kita bisa bertumbuh. Hal ini dapat kita baca dalam 2 Korintus bab 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berlebih-lebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dengan itu, Tuhan Yesus juga bermaksud berjanji kepada kita untuk memenuhi segala keperluan kita, kebutuhan kita. Bukan keinginan. Karena terkadang kita sendiri tidak tahu keinginan apa yang baik buat kita. Mungkin kita menginginkan sesuatu, tapi sesuatu itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Contoh, kita mungkin menginginkan mobil yang cepat, mobil yang keren. Tapi dengan begitu kita jadi kebut-kebutan, dan malah akan bisa mendatangkan kecelakaan buat kita. Tapi Tuhan berjanji, segala keperluan kita, Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya dan di dalam rencananya. Seperti yang dapat kita baca dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu teman-teman, Tuhan ingin kita tidak hanya berfokus pada hal-hal makanan atau pakaian. Tuhan sudah berjanji akan menyediakan segala keperluan kita itu. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius bab 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Untuk memiliki hidup berkelimpahan, malah fokus kita bukan kepada hal-hal seperti hal makanan ataupun pakaian, tapi kita berfokuskan pada kerajaan Allah. Sebab Tuhan berjanji, saat kita memfokuskan, memprioritaskan kerajaan Allah, semua itu akan ditambahkan kepada kita. Seperti tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jika Anda sudah masih merasakan hidup Anda belum berarti, mari kita gali firman Tuhan untuk mendapatkan jawabannya. Ada 3 hal ini yang dapat Anda lakukan untuk mempunyai hidup yang berarti. Yang pertama adalah belonging, atau memiliki keluarga atau kelompok yang membangun. Yang kedua adalah purpose, atau tujuan. Dan yang ketiga adalah positive story, di mana kita menceritakan dengan cara yang positif. Kita akan gali, kita akan buka satu persatu hal ini. Belonging. Di sini kita ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, karena kita perlu bantuan dari orang lain. Dan kita juga perlu hidup untuk membantu orang lain. Ini desain dari Tuhan. Seperti tertulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Untuk memiliki hidup yang berarti, kita harus menjadi bagian dari keluarga ataupun komunitas yang membangun, yang positif. Tidak lupakan untuk keluarga sendiri, bukan dari papa mama, ayah anak. Di situ kita bisa merasakan belonging. Kita merasa bagian dari kelompok itu, dari keluarga.
Komunitas juga sangat-sangat membangun, sangat-sangat memberikan support. Dan Anda perlu menjadi bagian dari suatu komunitas. Karena hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Juga menurut penelitian, faktor yang membuat manusia bisa berumur panjang bukan hanya karena makanan ataupun udara yang baik. Tetapi penelitian itu berkata, faktor penentunya adalah relasi, hubungan dengan sesama manusia. Di situ memperkuat dan hubungan relasi itu membuat manusia, orang bisa mempunyai usia lebih panjang dan mempunyai kebahagiaan. Teman-teman, salah satu komunitas yang teman-teman bisa bergabung adalah komunitas Santo Thomas. Saya sendiri tergabung dari komunitas ini sejak tahun 2005. Orang-orang dalam komunitas ini saling membangun, saling memperkuat, saling mendoakan, dan saling berusaha agar setiap anggotanya belajar firman Tuhan dan mencapai potensi yang maksimal. Saya akan taruh di link deskripsi di mana page dari Instagram ataupun akun YouTube dari komunitas Santo Thomas. Silakan, jika Anda belum memiliki komunitas, Anda dapat mengkontak dan dapat bergabung dalam komunitas Santo Thomas. Yang kedua adalah purpose atau tujuan hidup kita. Untuk memiliki hidup yang berarti, kita harus memiliki tujuan hidup yang tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri. Tapi tujuan hidup kita adalah memberkati atau menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Kita bisa merasakan kebahagiaan saat orang lain juga berbahagia. Bahkan rasanya itu lebih berbahagia daripada sekedar kita mendapatkan suatu hadiah. Ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Injil Matius 5 bab 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hal ini juga saya lakukan di tempat bekerja. Salah satu tujuan dari bekerja tidak hanya untuk mendapatkan karir ataupun penghasilan, tetapi saya masukkan ke dalam diri saya bahwa tujuan bekerja adalah juga membantu teman-teman, membantu tim untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dengan memberikan kesempatan, dengan mendorong mereka, dengan mengajarkan mereka, agar mereka kenal kemampuan mereka dan bisa mencapai potensi maksimalnya. Hal yang saya lakukan ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi diri saya, tapi juga bagi mereka. Mereka merasa terbantu, merasa terberkati, dan mereka juga melakukan hal yang sama kepada rekan-rekan kerja yang lain. Sehingga satu tim menjadi lingkungan yang positif, saling membangun, saling mendukung. Yang ketiga adalah positive story. Bagaimana kita menceritakan kisah kita dengan cara yang positif. Cara berpikir kita sangat menentukan bagaimana kita menceritakan kehidupan kita ini. Anda dapat bayangkan begini. Jika Anda sendiri tidak dapat menghargai apa yang sedang atau sudah Anda lakukan, bagaimana orang lain dapat menghargai hal tersebut? Dapat Anda bayangkan jika Anda membuat roti atau kue dan ingin menawarkannya kepada teman Anda. Sambil menawarkan Anda cerita, saya nggak yakin apakah tadi oven suhunya udah cukup atau belum. Anda juga mungkin cerita, saya juga agak khawatir apakah gulanya cukup atau kurang, atau airnya kebanyakan atau cukup. Bagaimana kira-kira reaksi teman Anda? Apakah dia akan yakin makan, atau mungkin dia akan mencari alasan-alasan untuk menolak hasil masakan roti ataupun kue Anda itu? Tapi jika Anda menawarkan dengan cerita yang positif, Anda berkata bahwa bahan-bahan yang saya pakai adalah ini. Meskipun itu pertama kali Anda membuat kue. Ataupun Anda bisa bilang bahwa
Saya sudah mempersiapkan suhu yang tepat buat masakan ini. Bagaimana kira-kira reaksi teman Anda itu? Saat Anda yakin menceritakan dengan positif, reaksi orang juga akan berbeda. Saat Anda menghargai apa yang sudah Anda lakukan, orang-orang lain juga akan menghargai pekerjaan Anda. Untuk mempunyai hidup yang berarti, kita mulai dengan menceritakan cerita yang positif. Dimulai dengan kita sendiri menceritakan kisah kita secara positif. Semua ini sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kita memiliki cara berpikir, pola pikir yang positif. Mari kita baca Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Positive story dimulai dengan cara kita berpikir. Jika pemikiran kita positif, maka kita bisa menceritakan secara positif. Teman-teman, sebagai kesimpulan saya ingatkan, untuk memiliki hidup yang berarti, mari kita coba praktekkan 3 hal yang tadi. Yang pertama adalah belonging, menjadi bagian dari keluarga atau kelompok yang positif dan membangun. Yang kedua adalah mempunyai purpose, tujuan hidup yang di luar dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah memiliki positive story, cara bagaimana kita menceritakan hidup kita secara positif. Mari kita praktekkan dan mari kita memiliki hidup yang berarti. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.